Gimana hari ini kita akan bahas seputar lansia sehat siap berhaji. Dan hari ini Kiki nggak sendiri karena Kiki sudah kehadiran juga ahlinya juga di sini ya, pakarnya juga Dr. Lezuardi Dwipa, dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatrik FINSM. Dan juga kita akan bahas semuanya. Mungkin banyak juga yang belum mengetahui tentang penyakit dalam konsultan geriatri sendiri ya. Jadi untuk perkenalan dulu, jadi saya tuh latar belakang saya spesialis penyakit dalam, ya ngurusin ya organ-organ dalam ya, jantung, paru, semua. Dalam ya. Nah, saya terus memperdalam lagi tentang khusus lansia, tentang kesehatan lansia dari A sampai Z-nya ya, karena memang lansia ini khusus. Permasalahan-permasalahannya kompleks ya, artinya dalam artian dia banyak, multiple, jadi banyak masalah. Kemudian harus dilihat secara komprehensif. Kronik kayak diabetes, ya penyakit kencing manis ya, gula darah tinggi, hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit ginjal kronik, penyakit rematik, termasuk penyakit tadi kepikunan. Nah ini menahun. Nah dibilang sehat tuh apa? Ya mungkin idealnya beliau itu secara kapasitas fungsional atau fisiknya tuh dia mandiri, ya sebisa mungkin mandiri. Mandiri itu tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian hipertensi, penyakit jantung, ya jantung itu bisa bengkak jantungnya atau penyakit jantung koroner. Nah kemudian penyakit ginjal kronik, penyakit paru kronik ada Pak. Nah semua ya, pokoknya kronik itu menahun. Jadi pengobatannya tuh nggak bisa cuma sehari 2 hari, tapi berlanjut terus. Berkelanjutan ya. Dia harus kontrol tiap bulan. Nah yang di sini bukan nggak boleh ya. Jadi diabetes, jantung apa semuanya boleh asal terkontrol. Jadi rutin ke dokter, dokter mendapatkan terapi obat yang sesuai, target yang aman sudah dicapai. Misalnya gula ya, misalnya gulanya tuh nggak tinggi, gitu, HbA1c-nya terkontrol. Nah itu yang agak susah tuh, kalau HbA1c dicek biasa 3 bulan sekali. Ini yang agak stres ke lansia ini, jadi harus bagus. Istilahnya penyakit ginjal kronik yang terminal. Jadi artinya beliau itu, pasien-pasien lansia itu harus mendapatkan cuci darah rutin. Gitu. Ini nggak ke lansia aja ya, mungkin ada yang lebih muda juga cuci darah ya. Betul. Boleh nggak haji gitu kan? Nah waktu dulu itu ada ada 2 jenis cuci darah. Cuci darah rutin di mesin, hemodialisis melalui mesin, biasanya 2 kali seminggu. Kemudian ada cuci darah mandiri. Jadi dia mencuci diri sendiri dengan namanya peritoneal dialisis. Nah itu jadi dicuci di dalam rongga peritoneum di perut, menggunakan cairan tertentu, kemudian racunnya disaring melalui lapisan peritoneum di perut. Nah itu bisa dilakukan tiap hari tanpa harus ke mesin. Demensia tuh di awalnya dia ingat semua yang zaman dulunya, yang rupanya yang baru terjadi, namanya ingatan jangka pendek. Itu awalnya. Terus ada gangguan wilayah kognitif lain, misalnya berbahasa, berpikir abstrak, kemudian dan lain-lain sebagainya ya. Secara fikih dulu ya, ini karena kita ibadah haji kan. Ada istilahnya kalau orang sudah mengalami gangguan ingatan, itu beliau kan nggak ingat yang 5 menit kemarin, yang 3 menit aja udah lupa. Nah, sehingga di agama Islam itu fikih itu tidak wajib lagi dia haji, apalagi haji, sholat aja sudah tidak usah. Kalau sholat boleh, tapi tidak, kalau nggak sholat, misal sholatnya lupa rokaatnya gitu ya, nih rokaat keberapa, nggak akan dosa gitu kan. Nggak mau check up tadi di namanya MCU ya, di RSAS, di Gedung Anggrek MCU, Medical Check Up Unit. Medical Check Up Unit itu banyak paket-paketnya ya, buat tadi termasuk buat haji atau apa, lengkap semua di sana ya. Silakan datang ke RSAS ya. Siap, kita akan layani dengan sebaik-baiknya. Jadi harus disiapkan secara selain mental juga fisiknya. Saya sarankan sangat konsultasikan dengan